Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita memulaikan ibadah kita hari ini, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan dan kasih Tuhan. Dan saat Tuhan hari ini, kami siapkan hati kami untuk memberikan pujian, pengagungan, kejayaan bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati. Dan biarlah Tuhan pujian penyembahan kami, Tuhan itu berkenan di hadirat. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, anugerah, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk memuji menyembah Tuhan. Pada hari ini bahkan Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami para pendengar yang Tuhan Yesus mendengarkan juga diberkati, sehingga kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur, berkat firman-Mu hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi di ibadah minggu online LOB Ministry. Saya percaya seberapa banyak yang menonton program ibadah minggu online LOB ini, saya percaya kita semua ada di dalam keberkatan Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan. Kita akan menghadapi hal-hal yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan Yesus. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Tentukan kehidupan saudara hari-hari ini, kita menjadi hidup yang menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita menjadi berkat buat orang-orang di luar sana, orang yang belum percaya kepada Yesus, tentukan kita menjadi berkat buat keluarga di mana saudara berada. Buat saudara-saudara kita, buat menantu kita, buat mertua kita, buat anak kita, buat suami, istri, bahkan buat sanak saudara kita, ipar-ipar kita, kita menjadi berkat buat mereka. Sehingga mereka yang belum percaya kepada Kristus, bahkan saudara-saudara kita yang meninggalkan Yesus, mereka melihat bahwa dalam diri kita ada Yesus. Ya, supaya saudara-saudara kita yang meninggalkan Yesus, kadang-kadang domba-domba yang hilang, mereka kembali bersama dengan Yesus karena melihat Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah bermimpi kita akan memenangkan orang yang belum percaya kepada Yesus kalau dari sikap kehidupan kita belum mencerminkan karakter Kristus. Di kehidupan kita nggak ada Yesus. Jangan pernah bermimpi orang yang belum percaya mereka akan mengikuti Yesus Kristus lewat kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang mencari Dia, dan perumpamaan ini menggambarkan tentang seorang gembala yang kehilangan satu dombanya. Di mana seorang gembala ini dia memiliki 100 domba dan dia berani meninggalkan 99 dan mencari yang satunya. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa satu domba itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah berharga di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, bahwa hidup saudara dan saya adalah berharga di mata Tuhan. Kenapa? Hidup saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, kasih karunia yang saudara terima gratis, tetapi Yesus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Maka dari itu mari kita menghargai karunia yang gratis ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Pertahankan karunia anugerah ini yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Injil 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia tak menemukannya, telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, ini menggambarkan bahwa biarlah hidup saudara dan saya, kita seperti yang pertama, seperti gembala yang kehilangan satu domba. Kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita sebagai orang yang tahu tentang Injil, kita tahu tentang keberadaan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu bahwa satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan, mari kita mempertahankan jiwa orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jangan sampai kita melukai mereka, jangan sampai kita menyakiti mereka, jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat mereka, sehingga mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti untuk kita menjadi berkat buat orang-orang yang terlebih dahulu, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Supaya kita mempertahankan domba itu, jiwa itu, karena jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Satu orang itu sangat berharga, satu jiwa itu sangat berharga. Ada banyak hari-hari ini, ada banyak orang-orang yang mereka melayani, memilih-milih. Kalau banyak jemaat baru aku melayani, kalau sedikit jemaat aku tidak mau melayani, apalagi kalau satu jiwa. Nah, saudara, di sini kita dapat belajar. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai penginjil, misionari. Saya percaya orang-orang penginjil, orang-orang misionari, dia tidak melihat seberapa banyak jumlah jiwa yang ada. Satu saja itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudaraku, dikasih Tuhan Yesus ini menggambarkan bahwa satu orang itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin bahwa kalau satu orang itu tidak berharga, satu domba itu tidak berharga? Karena seorang gembala ini, gembala yang baik, dia berani mengambil risiko meninggalkan yang ke-99 dan mencari domba yang sesat. Karena berpikir bahwa domba yang seorang gembala ini berpikir bahwa yang ke-99 ini dia tidak tersesat. Dia bisa saya simpan di kandang terlebih dahulu dan saya mencari yang tersesat, yang hilang, yang kehilangan arah, yang tidak tahu jalan. Ada berapa banyak hari-hari ini kita sadar bahwa ketika ada domba kita yang hilang, ada jiwa yang hilang, kita langsung gerak cepat untuk mencari di mana dia. Apakah kita enjoy-enjoy saja? Apakah kita senang-senang saja? Apakah kita santai-santai saja? Seharusnya kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, kalau ada orang yang terhilang, domba yang hilang, orang yang percaya meninggalkan Yesus, kita harus ikut sedih. Kalau bisa kita rebut kembali, kalau kita bisa buat mereka mengenal percaya sepenuhnya kembali kepada Yesus. Ini mengajarkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kenapa? Karena bahwa satu jiwa di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus itu sangat berharga. Saudara ingat ketika Yesus menyeberang di sebuah danau bersama murid-muridnya, dihantam badai, dan setelah itu dia berada di salah satu tempat yang namanya Gerasa. Gerasa ini ada satu jiwa. Satu jiwa, bukan orang yang kaya, bukan orang yang terpandang, bukan orang yang punya jabatan, orang yang berpangkat. Tetapi satu jiwa ini dia yang kerasukan setan, dia orang gila, bahkan dia orang yang tidak punya apa-apa. Dan tidak ada sanak saudara di sana. Tetapi ketika Yesus sampai di sana, orang yang sakit ini, orang jiwa yang mengalami kerasukan setan ini, dia mengalami pemulihan. Setelah Yesus melayani orang Gerasa ini, dia kembali. Berarti Yesus berada di Gerasa hanya satu jiwa. Ini menandakan bahwa sangat berharga. Berarti satu jiwa, satu domba di hadapan Tuhan. Maka dari itu kalau kita ada orang yang minta dilayani, hanya mungkin satu orang, kita layani baik-baik. Kita layani dia. Buat mereka mengenal Yesus, buat mereka percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari seorang gembala ini. Bahwa kita harus berani
mencari domba yang hilang tersebut, yang kehilangan arah, yang kehilangan jalan. Saudara, ayat yang kedua dan sampai ayat keempat. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat ke-7, aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, ini menggambarkan bahwa yang pertama, kita harus seperti gembala yang mencari domba yang hilang, yang tersesat itu. Dan kita harus juga sama seperti domba yang hilang. Dan kata lain, kita memerlukan setiap hari pertobatan. Jangan merasa kita orang benar. Jangan merasa kita yang sudah suci. Jangan terus merasa kita menjadi orang yang kudus. Jangan terus merasa kita menjadi orang yang diurapi. Tetapi dengan kata lain, bahwa hidup kita setiap hari harus memerlukan pertobatan setiap hari. Sehingga hidup kita terus dicari akan Tuhan. Sama seperti domba yang hilang ini. Ketika satu orang bertobat, maka sukacita di surga itu sorak gembira dan sorak gempa gembita, saudara yang dikasih Tuhan. Dibandingkan 99 orang yang merasa benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Kadang-kadang seperti itu. Kita merasa benar. Kita merasa suci. Kita merasa kudus. Ketika ada orang berdosa datang ke gereja, apa itu? Dia tuh kerjaannya minum mabuk, dia tatoan, bahkan dia pakai anting-anting. Saudara, kita belum tahu isi hati dalamnya. Mari hari-hari ini, karena Yesus datang bukan untuk orang yang benar. Yesus datang untuk orang yang berdosa supaya hidupnya tidak berada di dalam dosa dan orang itu diangkat dari dosa. Supaya dia tidak hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam Tuhan. Karena orang yang membutuhkan dokter adalah orang yang sakit. Orang yang membutuhkan tabib adalah orang yang sakit. Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Maka dari itu Bapak Saudara, pastikan kehidupan saudara dan saya memiliki kehidupan karakter Kristus. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Supaya orang lain melihat bahwa dalam diri kita ada Yesus. Dan ketika hidup mereka melihat dalam kehidupan kita ada Yesus, hidup kita diberkati, hidup kita benar, bahkan hidup kita sopan santun, perkataan kita baik, perkataan kita memberkati, pernikahan kita menjadi berkat, orang lain akan melihat, saudara. Ayo, mari hari-hari ini kita menjadi berkat. Untuk kita memenangkan jiwa. Kalau kita nggak bisa menginjil, kita tidak bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mudah lewat kehidupan kita. Jangan pernah menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan pernah mengecewakan orang lain. Jangan pernah menyakiti orang lain lewat sikap hidup kita, lewat perkataan kita. Tapi biarlah lewat sikap dan perkataan kita, orang lain mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dan dia akan bertanya, apa resepnya? Kok kamu sudah berubah? Apa resepnya? Kok kamu perkataanmu sudah memberkati, sikap hidupmu sudah berubah? Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini kita jadi teladan, kita jadi berkat.
supaya orang lain mengenal Yesus. Dan orang-orang yang meninggalkan Yesus, domba yang hilang itu, mereka kembali. Kerinduan saya, orang-orang yang meninggalkan Yesus, mereka kembali kepada Tuhan. Satu-satunya juru selamat yang dapat membawa kita kepada kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi yang kami tahu pasti, hidup mereka akan menjadi hidup yang diberkati dan menjadi hidup yang memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi teladan, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka, bahkan menjadi berkat buat orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak yang baik, saat hari ini, Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, mulai dari pusat sampai ke daerah, provinsi, kabupaten, wali kota, bahkan desa-desa, Tuhan, kecamatan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berkati daerah-daerah terpelosok, Tuhan, yang terpencil, yang belum terjangkau. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Perubahan ekonomi menjadi baik, Tuhan, buat bangsa Indonesia. Kekuatan kesehatan mengalir buat bangsa Indonesia, Tuhan. Pemulihan terjadi buat bangsa Indonesia, Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap orang-orang yang menonton program ibadah Minggu Online LOB Ministry. Aku berdoa dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Berkati kehidupan mereka, pernikahan mereka. Berkati setiap sawah ladang mereka, perkebunan mereka, usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, bahkan karir mereka, bahkan berkati pelayanan penggembalaan mereka, Tuhan. Aku berdoa dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Saat hari ini biarlah berkat Abraham, berkat Israel, berkat yang senantiasa, berkat Ishak mengalir dalam kehidupan kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya, ditolong diberkati Tuhan. Bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.